Jadi jangan kalian anggap mic eksternal itu udah pasti bagus. Itu no, itu sangat terbuktikan dengan kameraku yang aku mod juga. Itu bedanya jauh banget. Mungkin karena ada processing audio juga ya, yang secara software di kamera ini. Kok terus ya, anjir. Ya halo semuanya, balik lagi di channel Bansal Motovlog. Ya hari ini aku mau ke ekspedisi lagi. Biasa ngirim action cam. Dan ini panas banget btw, karena sebenarnya ini mau aku kirim kemarin sore. Cuman hujan coy, hujan gede banget. Tapi dari rumah sebenarnya nggak hujan, dari rumah gerimis terus nekat berangkat. Di jalan hujan gede dan males pakai mantel. Kebetulan belum jauh juga, akhirnya ya udah balik, nggak jadi. Nah ini baru dikirim hari ini. Sorry ya ini yang beli karena hujan mas sampai sore, sumpah sampai malam bahkan. Nah ini baru dikirim hari ini, dan ini siang-siang banget. Jam berapa tuh? 9.55, jam 10 ini baru aku kirim. Karena ya itu hujan coy. Nah di video kali ini aku mau sedikit bahas kenapa action cam, kenapa action cam Xiaomi Yi masih sangat worth it dipakai di tahun 2025 gitu cuy. Karena sejak aku mulai jualan action cam Xiaomi Yi itu banyak banget peminatnya, masih banyak banget, dan masih layak banget buat dibeli, buat motovlogging, buat konten-konten apapun itu. Bahkan kemarin ada orang Kalimantan yang beli action cam ke aku itu katanya buat konten mancing gitu, buat konten bengkel juga ada, macam-macam lah. Dan masih sangat dipercayakan ke action cam Xiaomi Y gitu. Dan hari ini aku mau jelasin beberapa alasan kenapa Xiaomi Y masih sangat worth it di tahun 2025. Karena kebetulan aku juga pengguna Xiaomi Y dari tahun 2020. Berapa ya? Dari kelas 11 SMA ininya. Alasan pertama, mungkin kita dari spek dulu ya. Spek internal hardware-nya itu seperti apa. Jadi Xiaomi Y itu dia fotonya 16 megapiksel dan resolusinya bisa di 2K, tapi belum bisa 4K. Dan 2K kalau nggak salah cuma bisa di 30 fps, dan 1080 nya itu bisa di 60 fps gitu. Dan kebanyakan kan standar zaman sekarang ya 1080 gitu. Meskipun banyak yang pakai kamera support sampai asapnya. Meskipun banyak yang pakai kamera yang support sampai 4K, tapi banyak yang masih milih 1080 ya, karena mungkin hardware sekarang kebanyakan masih 1080 gitu. Kayak di layar HP itu masih 1080, layar monitor masih 1080, laptop juga masih 1080. Jadi 1080 masih sangat aman untuk dipakai di tahun ini gitu, di tahun sekarang. Itu mungkin dari speknya. Dan kamera ini udah cukup wide, seperti yang aku bilang kemarin. Kamera ini itu punya lensa 155 derajat, yang mana itu untuk standar kamera itu udah cukup wide. Kalau dibandingkan dengan HP itu jauh ya. Bahkan HP dengan 0,5 atau 0,6 itu masih lebih wide action cam, jelas lah. Action cam lebih cembung gitu kan. Emang fungsinya buat nangkap gambarnya lebih luas gitu, nangkap gambarnya lebih lebar. Itu untuk spek internalnya ya, spek daleman dari si binatang ini tuh kayak gitu.
Terus ini alasan yang ini nih, alasan yang sangat masuk akal yang kenapa aku pilih Xiaomi Y gitu. Kameranya super simple bro. Kameranya nggak ada apa-apa, nggak ada layar, nggak ada apa, pencetan cuma ada 3 tombol power depan sekaligus buat mode, terus yang atas tombol record, terus tombol samping itu wifi. Itu simple banget, jadi kalian tinggal nyalain kameranya, terus tinggal pencet record, udah sesimpel itu untuk bikin konten ya apapun. Karena aku motovlog ya, aku buat konten motovlog, tinggal tempel di helm, colokin mic eksternal, udah kelar. Emang kamera ini sesimpel itu, bener-bener simpel, nggak ada monitor sama sekali di belakang. Ada yang jual monitor eksternal tapi kayaknya sekarang jarang dan harganya mahal, dan buat apa juga gitu. Karena kebutuhanku motovlog ya nggak perlu monitor eksternal. Nah itu alasan kedua, karena simple banget kameranya. Dan alasan yang ketiga, file yang produce sama kamera ini itu nggak rewel coy, serius. Ini kamera filenya nggak rewel sama sekali. Karena aku sempat punya kamera X Pro 7 ya, kameranya itu sekelas ini lah, sekelas Kogan dan lain-lain, kamera murah 200 ribuan. Itu aku dikasih sama masku. Itu filenya rewel mampus, memorinya harus sekenceng-kencengnya, harus kelas 10, yaitu kebanyakan emang lebih bagus kayak gitu sih. Terus juga pas filenya dimasukin ke laptop kadang error, terus juga kadang record sendiri, kadang berhenti record nggak tahu kenapa. Nah di kamera ini tuh no issue sama sekali, bahkan pakai memori yang nggak terlalu kenceng juga di kamera ini tuh aman-aman aja cuy. Serius, ini gila sih. Aku sangat suka banget file dari Xiaomi itu nggak rewel, bener-bener kalian tinggal pindahin file, entah pakai card reader, entah pakai USB dari lubang charger, itu bisa ke laptop atau ke PC, itu bisa. Jadi tinggal transfer file, kalian masukin ke editing, dan di editing itu juga aku nggak menemukan format yang aneh-aneh gitu. Biasanya kan kamera punya format yang ya entah itu MOV, entah itu MP4. Nah kalau Xiaomi ini MP4 dan langsung diimport ke software editing yang biasa aku pakai, yaitu Adobe Premiere Pro. Itu lancar jaya, nggak ada masalah. Kan biasanya ada tuh file-file yang kalau diimport harus dikonvert dulu ke apa gitu. Nah kalau di Xiaomi ini nggak sama sekali, jadi aman banget. Ini kamera, pokoknya filenya sangat enak. Kalau dibandingkan dengan kamera-kamera yang murah 200 ribuan, ini jauh sih. Filenya sangat mudah untuk dirawat gitu. Itu alasan yang ke berapa tadi, lupa. Oke, alasan selanjutnya, sekarang kita ngomongin hasil gambar dan audionya. Untuk hasil gambar ini sebenarnya bukan yang sangat mengejutkan bagus banget, itu enggak, cuman gambarnya itu natural. Natural tuh maksudnya gimana? Maksudnya itu nggak terlalu processing di kameranya gitu. Karena balik lagi, ini aku compare ke kamera yang harganya mungkin setara ya. Kalau dibandingin GoPro ya bagusan GoPro lah anjir. Ini aku compare sama kamera yang harganya setara atau bahkan lebih murah. Itu biasanya processingnya alay dan warnanya terlalu saturated. Ya mungkin ini sih target dari kamera-kamera murah itu orang-orang awam yang lebih suka saturated gitu. Karena kan beberapa orang ada yang ngelihat gambar saturated yang warnanya tajam-tajam itu dikira bagus gitu. Ya nggak apa-apa sih, itu personal juga, terserah juga mau suka atau enggak dengan warna kayak gitu. Cuman kalau aku kurang suka warna yang terlalu kontras dan terlalu saturated. Dilihat di mata itu aneh gitu, nggak sesuai dengan apa yang kalian lihat secara real. Nah itu kalau di Xiaomi Y itu nggak kayak gitu coy. Kalau di Xiaomi Y itu warnanya masih cukup enak, bahkan nggak diapa-apain pun langsung diedit, potong-potong doang, upload YouTube udah enak gitu. Kayak dulu aku awal-awal nge-YouTube pakainya kayak gitu, potong-potong doang udah enak. Dan ngomongin audio, ini ada yang sedikit mengejutkan dari audionya, karena
karena ya aku punya itu tuh yang tadi aku ceritain ya, kamera X Pro 7 itu action cam bundling yang harganya murah meriah. Itu sama juga aku mod mic eksternal, karena ini juga punya aku mod mic eksternal. Nah aku pernah suatu momen kamera ini habis baterainya cuy, dan mau nggak mau harus pakai kamera itu gitu. Dan setelah dipakai itu ternyata audionya sangat berbeda jauh. Padahal itu aku yang ngemod sendiri, terus juga dengan audio jack yang sama, posisi yang sama, dengan mikrofon yang sama, tapi audionya bisa jauh banget bumi dan langit. Audionya itu kayak mendem ya, suaranya jelek lah. Nanti aku coba kasih ini deh, kasih cuplikannya pas pakai kamera S Pro 7 gitu. Bener matic, revo automatic. Ya btw ini bukan motorku. Jadi jangan kalian anggap mic eksternal itu udah pasti bagus. Itu no, itu sangat terbuktikan dengan kameraku yang aku mod juga. Itu bedanya jauh banget. Mungkin karena ada processing audio juga ya, yang secara software di kamera ini yang bikin audionya jadi lebih bagus dibandingkan dengan kamera-kamera murah yang jelek. Di mod mic tetap jelek anjir. Ya itulah ya. Dan ini btw aku udah mau sampai. Jadi ini nanti aku mau drop dulu paket action cam Xiaomi Inter kayak gini nih persis. Nanti baru aku jelasin lagi kekurangannya, karena ya ada beberapa kekurangan sih yang harus aku jabarin. Takutnya kalian minat tapi ternyata nggak sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Facebook coy. Panas sekali Banyumas. Tapi kalau sore hujan. Oke lanjut, tadi sampai mana? Oh ya, aku mau jelasin sedikit kekurangan dari Xiaomi Yi ini coy. Kayak ini bersifat fair review, use review ya. Jadi ini bukan karena aku jualan Xiaomi Yi jadi aku meninggi-ninggikan Xiaomi Yi, itu enggak. Jadi ini berdasarkan pengalamanku aja gitu coy. Ya tapi kalau kalian minat boleh cek di deskripsi itu ada Crossroad Supply, silahkan. Nah oke lanjut, kekurangan action cam Xiaomi Yi. Mungkin yang pertama desainnya yang terlalu simple. Jadi ini tadi desain simple itu ada ini ya, ada poin plusnya karena jadi pengoperasiannya gampang. Tapi desain simple juga mungkin bagi beberapa orang jadi poin minus gitu, karena settingnya bakal lebih susah. Sebetulnya nggak susah, cuman kalau mau setting harus via handphone itu, harus connect ke wifi. Jadi kalau wifi-nya mati, mending jangan deh. Kalau kalian beli Xiaomi Yi tapi wifi-nya nggak berfungsi, itu mending jangan, karena ya settingannya udah fix kayak gitu, udah nggak bisa dirubah sama sekali. Jadi kalian mending pikir-pikir lagi kalau mau beli cam tapi nggak bisa gitu wifi-nya. Dan sebetulnya settingannya juga ini sih, maksudnya kalau kalian udah dapat settingan yang pas, ya udah tinggal nyalain record, udah nggak perlu setiap kali pemakaian harus record, itu enggak. Jadi menurutku masih aman-aman aja. Yang penting ya itu wifi-nya nyala. Kalau urusan nggak ada LCD ya itu so-so lah, maksudnya tergantung kebutuhannya. Kalian butuh monitoring atau enggak. Tapi buat motovlogging saya tidak butuh itu. Jadinya masih aman-aman aja Xiaomi Yi. Itu coy. Minus pertama terlalu simple. Jadi buat beberapa orang itu mungkin jadi satu kekurangan. Dan yang kedua, ini lensanya kalau dibandingkan dengan GoPro itu dia terlalu bukan terlalu sih.
dia lebih sempit gitu, jaraknya lebih lebar GoPro, karena GoPro 170 derajat sedangkan ini 155 derajat, jadi ini lebih sempit sedikit. Cuman buat beberapa orang itu mungkin ngaruh ya. Dan kalian bisa ini sih, kalian bisa tonton videoku yang awal-awal dulu pas aku pakai Xiaomi Yi. Itu pasti jarak dari kamera ke speedometer itu jadinya kayak dekat, sedangkan pas pakai GoPro itu jadi lebih jauh dan speedometernya kelihatan gitu. Itu sih dan itu menurutku jadi poin minus. Kalau kalian pakai motor bebek ini berasa banget sih. Kalau kalian pakai motor sport yang laki gitu kan, entah itu naked atau fairing, itu bakal lebih aman. Kenapa? Karena speedometernya jauh. Jadi kalau pakai Xiaomi Yi aman-aman aja gitu. Terus minus yang berikutnya adalah dia kalau kalian beli yang like new belum di mod, maksudnya ya belum di mod mic eksternal, masih bawaan original semua, itu nggak bisa pakai mic eksternal. Itu kalau kalian beli yang masih original itu belum ada colokan buat mic eksternal, jadi kalian harus modifikasi sendiri mic eksternalnya, tapi itu sebetulnya gampang. Atau kalian beli di Crossroad Supply itu bisa, yang udah pasti ada mic eksternalnya, karena itu udah paket motovlog, udah dapat mic juga dengan harga yang terbilang murah gitu sih. Ya kalian bisa cek deskripsi lagi-lagi. Promo mulu anjir. Kita lihat sini lah ya, pengen lihat alun-alun. Nah tapi sebetulnya kalian tinggal ke tukang mod mic eksternal di tempat kalian masing-masing, itu biasanya rentan harganya sekitar 100.000 sampai 150.000 gitu, jadi nggak mahal lah. Tapi daripada ribet kan, mending beli di Crossroad Supply, udah pasti tuh dijamin bergaransi coy. Terus apalagi ya, udah sih paling minusnya kayak gitu, beberapa minusnya. Dan ini tergantung ini ya, pemakaian kalian butuhnya seperti apa. Tapi buat starting point kalau kalian mau motovlog, karena aku motovlogger, jadi Xiaomi Yi jadi salah satu opsi kamera yang bakal aku rekomendasiin itu. Daripada kalian beli brand ecek-ecek, brand baru yang kualitasnya belum jelas, ini udah pasti jelas. Karena ya yang tadi aku bilang ya, kalau video mungkin masih masih bisa di color grading, masih bisa di adjust, masih bisa di akal-akalin. Cuman kalau audio, kalau searchnya udah jelek, itu bakal susah sih, serius. Kayak yang tadi aku bilang, mic-nya sama, jack yang buat modifikasi mic eksternal sama, tapi hasilnya bisa beda gitu. Itu kan sangat mengganggu ya. Jadi kalian pilihlah action cam dengan bijak. Buat starting point, Xiaomi Yi masih bagus banget dan menurutku masih relevan banget, masih enak banget buat dipakai gitu. Oh ya, tadi mungkin ada yang kelewat ya, baterai. Ini baterai sangat penting buat seorang motovlogger. Buat apapun sih, konten kreator pasti kan carinya baterai yang awet. Nah kalau Xiaomi ini gimana? Sepengalamanku, aku juga kalau jual action cam itu aku tes dulu. Bener-bener aku record full 1080, kadang 30 fps, kadang 60 fps. Itu aku record full sampai dia mati itu kuat berapa jam gitu. Dan biasanya itu kuat 1,5 jam kurang lebih. Kalau ada yang lebih berarti bonus gitu. Kurang lebih segitu sih, 1,5 jam untuk sebuah action cam ini masih terbilang sangat awet lah. Bahkan GoPro pun ya segitu kurang lebih. Jadi action cam memang nggak ada action cam yang awet banget. Itu kondisi di full terus loh ya, bener-bener nge-record terus dari awal nyala sampai mati. Itu kurang lebih 1,5 jam, kadang lebih, kadang ada kurang-kurang dikit lah, tapi di atas 1 jam semua. Jadi buat motovlogger sangat cukup, karena kalian ngoceh 1 jam juga ngoceh apa anjir.
Jadi ya itu kurang lebih 1,5 jam lah, dan itu sangat wajar untuk sebuah action cam. Bahkan kamera DSLR pun segitu juga udah bagus banget kan untuk satu baterai ya. Oh ya, dan baterainya juga dicari masih gampang kok Xiaomi. Entah itu yang basic version, yang Cina version, atau yang Inter itu masih gampang lah, asal ada duitnya. Dan ini nih ada rekomendasi dari aku baterai yang bagus. Itu kalau Yi Cina kalian bisa pakai Tafware, itu bagus. Aku beberapa kali ngetes, performanya bagus. Sedangkan kalau versi Inter kalian bisa coba ambil merek Sato, itu juga bagus banget. Merek Sato gila sih, awet banget itu merek Sato. Gitu coy. Oh ya, dan aksesoris Xiaomi ini juga masih melimpah ya, jadi kalian nggak perlu takut karena kamera ini udah cukup jadul nanti aksesorisnya gimana. Ini masih banyak banget, karena kayak hook kayak gini, mounting itu sebetulnya dia universal, bisa dipakai di semua kamera, kecuali kayak case ini, frame case itu baru spesifik buat satu kamera gitu ya. Tapi ini masih aman banget. Kalau kalian mau cari aksesoris ganteng kayak ini nih, punya aku, tak pasangin aluminium case dan UV filter depannya, jadi kayak mewah gitu ya, padahal sebuah Xiaomi doang. Ya udah guys, daripada videonya kepanjangan karena saya banyak ngomong ya. Oh ya, ini juga fair review, jadi bukan karena aku jualan Xiaomi Y terus aku bagus-bagusin, itu enggak. Jadi kalau kalian punya minus dari Xiaomi Y, kalian boleh tulis aja di bawah, biar yang mau beli juga bisa tahu gitu kekurangan Xiaomi Y itu apa. Yaudah gitu aja, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya. Kalau kalian mau cari Xiaomi Y atau action cam lainnya, GoPro Hero 4 Silver Ready, kalian bisa cek Crossroad Supply gitu guys. Ya udah, semoga ini audionya aman. Ya gitu aja, bye bye.